Halo, selamat datang di pembahasan soal-soal tryout untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang telah diberikan pada 24 Maret 2023. Nah, di sini saya mengambil beberapa hasil kerja dari mahasiswa secara random. Jadi ini random ya, saya ambilnya ya. Dan akan saya bahas kira-kira poin-poin apa saja yang perlu mendapat perhatian. Nah, ini ya, yang menjadi perhatian. Misalkan kita perhatikan dulu untuk yang soal pertama, ini sudah dibahas di kelas ya, bahwa yang pertama itu diberikan SPL, kemudian diminta untuk menyelesaikan SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kemudian diminta untuk menghitung trace dari matriks dengan operasi-operasi tertentu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama dulu ya, yang bagian ini ya. Nah, di sini ini penyelesaian poin A sudah benar, namun untuk poin B, nah di sini ada yang kurang sedikit, yang bagian mana? Yaitu yang di bagian ini. Nah ini A inverse, ini baru A inverse karena diambil dari yang sini. Nah berarti masih kurang apa? Masih kurang notasi T. Jadi ini belum ditranspos. Nah harusnya seperti ini dulu. Jadi matriks A inverse kemudian ditranspos. Ini kan nanti hasilnya jadi seperti ini ya. 7, kalau ditranspos gimana jadinya? 3/7, 2/7, min 2/7, 1/7. Nah, seperti ini. Dan ini juga kurang ya. Ini kurang apa ini depannya? Harusnya kurang trace, kata-kata trace depannya. Jadi ini adalah di trace dulu ini semua. Ini di trace. Nah, kemudian trace-nya berapa? Nah, trace-nya adalah ini ya, 7 dikalikan jumlahan ini. Nah, jumlahan yang ini. Nah, ini trace-nya tuh yang samping. Atau bisa juga supaya tidak bingung, kalian hitung bagian ininya dulu. Jadi tidak menghitung trace-nya, belum dihitung trace-nya. Jadi kita pisahkan, kita mengerjakan ini dulu sampai sini ya, sampai sini tadi ya, sampai sini. Terus ini jangan lupa kasih transposnya dulu sehingga diperoleh 7, 3/7, min 2/7, 2/7, 1/7. Nah, kalau sudah seperti ini baru sudah selesai ditranspos. Nah, setelah itu barulah dituliskan. Jadi, trace dari matriks 7 dikalikan A inverse dikalikan T adalah, nah ini baru jumlahan dari elemen-elemen diagonal yang ini. Nah, ini kan kalau 7 dikalikan 3/7 hasilnya adalah 3. 7 dikalikan 1/7 hasilnya adalah 1. Nah, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi yang di atas ini juga bisa untuk dituntaskan sehingga menjadi 3 min 2, 2, 1. Sehingga nanti kalau misalnya kalian trace, ini sudah jelas ya bahwa 3 ditambah 1. Nah yang poin ini nih, poin yang ini. Poin ini nanti memicu keambiguan. Mengapa menjadi ambigu? Karena masa bisa sih matriks ini, skalar dikalikan matriks hasilnya jadi seperti ini. Ini kan notasinya sama dengan. Nah, ini ya. Masa yang di atas sama dengan ini kan tidak begitu ya. Tidak begitu. Yang bagian bawah yang ada merahnya ini itu adalah sudah hasil dari trace-nya, hasil dari hitungan jumlahan diagonalnya. Nah, jadi penulisan yang ini masih belum tepat. Jadi silakan untuk diperbaiki. Kemudian kita cek bagaimana dengan rekan-rekan yang lain. Kita cek untuk nomor 1, yang ini. Nah, ini kurang apa nih? Kurang ini ya, kurang yang pinggir. Kalau matriks itu kan biasanya ada apa namanya nih? Dibatasi dengan sesuatu gitu kan. Nah, ini sebaiknya juga diberi batas seperti ini. Dan kemudian jangan lupa untuk diberi kata-kata. Karena kalau tidak, nah ini apa maksudnya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1? Beri tulisan gitu ya. Jadi diperoleh solusi SPL adalah, nah seperti itu. Kalau seperti itu jelas konteksnya. Maksudnya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 adalah solusi dari SPL.
Nah, kemudian kita coba lihat yang bagian bawah, yang bagian B-nya bagaimana ini. Ini A-nya, A inverse-nya, kemudian A inverse T, 7A inverse, maka trace matrix. Nah, kalau untuk yang poin 2 sudah benar ya ini ya. Untuk yang nomor 2 sudah benar. Oke, sekarang kita coba cek untuk rekan yang lain. Nomor 1, oh ya, ini juga belum ada kata-kata ya, yang bagian ini ya, tolong diberi penjelasan. Apa sih penjelasannya? Coba cek deh, soalnya meminta apa? Soalnya adalah meminta penyelesaian dari SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Berarti jawaban dari soal ini adalah, gitu kan? Penyelesaian SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan adalah, nah kan seperti itu ya. Apa sih memang penyelesaian SPL-nya ini loh. Ini kan ada variabel X dan Y. Kita mencari penyelesaian SPL berarti kita mencari siapa X dan siapa Y. Dari hasil hitungan kalian telah kalian peroleh bahwa X-nya 1, Y-nya 1. Maka tulislah kata-kata itu. Penyelesaian SPL adalah X sama dengan 1 dan Y-nya juga sama dengan 1. Kata-katanya jangan dilupakan ya. Mari kita lihat untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, ini juga kurang kata-kata ya. Di poin ini ya, kurang kata-kata. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Oh ini udah benar penulisannya ya. Jadi dikerjakan satu persatu dari A inverse, kemudian T. Ini kenapa T A inverse? Ini transpose maksudnya kah? Kalau transpose nggak seperti ini ya. Kalau begini nanti jadi ambigu dengan transformasi linier. Kan bukan transformasi linier ini ya. Maksud kita kan ditranspose. Atau gimana? Gimana nih? Nggak juga ya, kayaknya bukan ditranspose juga ya, ini kan belum ditranspose. Nah ini nih, ini perbedaan notasi-notasi seperti ini harap untuk diperhatikan. Ini A inverse, lalu dikalikan dengan 7A inverse ditranspose. Nah ini hasilnya seperti ini benar. Tapi yang bagian ini nih ya, bagian ini menjadi pertanyaan, ini apa maksudnya, dari mana? Nah itu harus dicek lagi, hati-hati. Kita lihat yang berikutnya. Yang bagian ini juga ya, yang bagian ini belum tepat karena berbeda nih. Trace dari 7A. Nah, yang kalian kerjakan ini sampai sini itu adalah yang saya kotakin merah, tapi nggak ada trace-nya, belum menghitung trace-nya. Menghitung trace-nya itu mulai di baris yang ini. Jadi cara penulisan seperti ini kurang tepat. Kalau mau hitung matriksnya, hitung dulu matriksnya. Nanti di akhir, di ending, baru hitung. Jadi, trace matriks 7A inverse ditranspose adalah, baru kalian hitung entry diagonalnya berapa, ditambah entry diagonalnya. Nah, seperti itu ya. Kalau penulisan seperti ini, sebagaimana yang tadi yang sebelumnya, kurang tepat ya. Karena tidak akan pernah mana bisa matriks seperti ini kok jadi begini. Itu kan tidak pernah sama dengan, kan? Nah, jadi hati-hati. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini benar ya. Ini contoh penulisan yang benar juga. Jadi, menghitung A inverse dulu, lalu menghitung A inverse ditranspose, lalu A inverse transpose dikalikan 7, sehingga didapat trace matriksnya adalah 3 tambah 1. Nah, ini benar. Tapi bagaimana dengan yang poin A? Coba kita cek yang poin A. Yang poin A, oh ya, bolehlah ada kata-kata sedikit maka, ini ya, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nah, akan lebih bagus lagi kalau semakin lengkap kata-katanya ya. Kasih. Lalu kita lihat berikutnya. Yang berikutnya, nah ini problemnya sama ya, problemnya harap berhati-hati ketika menulis ini. Ini trace-nya berarti sudah harus langsung dihitung jumlahan diagonalnya. Padahal kan jumlahan diagonalnya baru dihitung di baris kedua. Ini kurang ini. Kalau memang belum dihitung, tulisan trace-nya jangan dilupakan. Nah, seperti ini. Ini kalau belum dihitung. Trace-nya belum dihitung. Trace-nya kan baru dihitung di sini. Nah, begitu ya.
Kalau yang nomor 1, oke. Terus yang ini, penyelesaian akhir. Nah, ini contoh yang bagus ya. Nah, ini seperti ini bagus. Jadi solusi akhirnya, -1, 1 atau 1 -1 sih ya. Tadi saya lupa, -1, 1 atau 1, 1 ya kayaknya. Kok yang ini -1, 1? Mungkin nanti bisa dicek ya sama rekan-rekan yang lain. Oke, berikutnya untuk yang penulisan trace, nah boleh, ini juga boleh ya. Tapi ada yang kurang, ini trace sama dengan trace dari matriks yang mana, ini kurang ya. Ini trace dari matriks yang mana, ini kurang. Jadi bisa dituliskan trace matriks 7A inverse transpose adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, seperti ini baru penulisan yang benar. Kita next ke hasil kerja berikutnya. Hasil kerja berikutnya oke, tidak ada masalah kelihatannya. Terus sebelahnya lagi. Oh, sebelahnya sama ya? Ini sama ini sama. Oke, maaf. Kita tutup 1. Begitu untuk nomor 1. Sekarang coba kita cek nomor 2. Nomor 2, perintahnya adalah dengan menggunakan operasi baris elementer, selesaikan SPL-SPL di atas sekaligus. Kemudian diminta menyatakan matriks identitas I2 sebagai hasil perkalian matriks elementer. Mari kita lihat hasil kerja rekan-rekan semua. Nomor 2. Nomor 2 ini langsung sekaligus ya, langsung sekaligus dilakukan operasi baris elementer, kemudian didapat hasil, nah ini sudah benar ya, didapat hasil pada SPL pertama, yaitu X sama dengan -1 dan Y sama dengan -3/2. SPL pertama itu yang mana? Ini ya, yang kita letakkan di sebelah kiri ini adalah SPL pertama. Ini koefisiennya yang ini, koefisien ruas kanannya. Sedangkan SPL yang kedua itu letaknya yang di sini nih, sebelah kanan. Yang ini ruas kanannya adalah yang ini. Dan kita dapat hasilnya di akhir itu ruas kanannya ini untuk SPL kedua dan yang ini untuk SPL pertama. Oleh karena itu solusi SPL pertama X sama dengan -1 sama ya dengan yang ini ya. Dan Y sama dengan -3/2 sama dengan yang ini. Bagaimana dengan SPL kedua solusinya? Oh, solusinya kita lihat di sini ada 3/2 dan ada 1/4. Berarti X-nya 3/2, Y-nya 1/4. Lalu bagaimana cara mencari matriks-matriks elementernya? Nah, matriks-matriks elementernya didapat dari ini ya, dari operasi baris elementernya ini. Lakukanlah operasi baris elementer ini terhadap matriks identitas I2. Nah, matriks identitas I2 kan kita punya 1, 0, 0, 1. Lakukanlah OBE. OBE yang pertama adalah ini. Ini OBE yang pertama. Lakukan matriks E1 ya harusnya ya, karena OBE pertama. E1 adalah matriks identitas ini, kalian lakukan operasi dengan operasi baris elementer yang pertama ini. Nah, lakukan B2 dikurangi B1, matriks identitas ini, B2 dikurangi B1, hasilnya apa? Hasilnya adalah 1, 0, -1, 1. Nah, ini adalah E1. Yang ini benar ya, ini E1. Lalu E2, lalu E3. Tapi ada yang kurang. Belum selesai, ini belum lengkap jawabannya ya. Kenapa belum lengkap? Mari kita lihat lagi hasil jawaban soal. Soalnya meminta untuk menyatakan matriks identitas I2 sebagai hasil kali matriks-matriks elementer dengan A. Nah, berarti yang tadi belum. Tadi baru menyebutkan matriks elementernya saja, belum dinyatakan sebagai hasil kali. Sekarang kita coba cek jawaban yang lain. Nomor 2. Nah, ini ya. Tapi ini juga belum selesai. Ini belum selesai. Nah, kalau sudah dapat E1-nya, E2-nya, E3-nya, dan entah ada berapa ya, kalau ada 5 operasi baris elementer, berarti matriks elementernya ada 5. Karena di sini kita hanya melakukan 3 kali operasi baris elementer, berarti
berarti matriks elementernya hanya ada 3. Dan karena hanya ada 3, berarti I2 sama dengan E3 dikalikan E2 dikalikan E1 dikenakan terhadap matriks A. Artinya apa sih ini? Artinya adalah pertama kita punya matriks A. Lalu kita lakukan OBE yang pertama. OBE yang pertama yaitu tadi ya, yang ini ya. Atau yang mana nih? Atau ada yang di atasnya ya? Oh, ada yang di atasnya, sorry. Nggak kelihatan. Ada yang di atasnya. Jadi OBE pertama, setelah kita lakukan OBE pertama, kita lakukan OBE kedua, lalu kita lakukan OBE ketiga. Di ending kita mendapatkan hasil I2. Ini loh I2-nya. I2-nya tuh yang di sini. Nah, ini I2 kan? Nah, jadi berawal dari A dengan OBE kita mendapatkan hasil I2. Itu maksudnya. Dan ini yang diminta oleh soal. Jadi silakan bagi yang jawabannya belum lengkap untuk dilengkapi. Kita coba cek jawaban yang lain. Yang ini nomor 2-nya. Jadi SPL1 adalah, oke, yang ini, oh ya, ini sudah ada ya. Ini, nah ini. Jadi I2 sama dengan E3 dikalikan E2 dikalikan S1 dikalikan A. Ini udah benar. Kita lihat lagi yang lain. Nomor 2, ini kurang kata-kata ya, tolong yang bagian ini nanti bisa diberi tambahan kata-kata. Nah ini udah benar juga ya. Nah ini kita bisa lihat, ini sudah seperti ini benar. Lalu nomor 2 juga diminta untuk menunjukkan mana matriks diagonal, mana matriks simetri, mana matriks segitiga. Nah, bisa rekan-rekan langsung tuliskan di sini. Ini atas, maksudnya atas ini apa? Atas apa-apa nih? Ayo, matriks segitiga apa ini? Nah, coba cek lagi ya. Mana sih matriks segitiga atas, mana sih matriks segitiga bawah? Jangan tertukar. Terus yang ini diagonal, simetris, atas dan bawah. Jangan atas dan bawah ya. Kan yang ditanya adalah segitiga. Jadi sebutkanlah dia itu segitiga atas atau segitiga bawah. Jangan kata-kata atas dan bawah saja. Oke? Kita coba cek jawaban yang lain. Oh iya, oke. Terus yang sebelah sini bagaimana? Nomor 2. Where is the number 2? Nomor 2. Oh ini nomor 2. Nah ini ya, yang nomor 2. Nah ini, sama ini, lalu ini. Oke, kemudian kita lihat jawaban rekan lainnya. Nomor 2, jadi SPL1 yaitu kurang apa nih? Solusi. Kurang ini ya. Jadi solusi SPL1 yaitu X sama dengan min 1, Y sama dengan min 3/2. Solusi SPL2 yaitu, nah seperti itu nulisnya nanti. Kemudian di sini ini udah benar. E1 diperoleh dari, wah ini bagus ini. Diberikan penjelasan E1 diperoleh dari mana, E2 diperoleh dari mana. Sip. Bagaimana dengan yang berikutnya? Nomor 2. Oh, ini belum lengkap ini ya. Belum lengkap. Yang bagian ini sama bagian, kok saya kasih tanda ini, sorry. Yang bagian ini dan bagian ini belum sesuai ya. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang terakhir ini saya lihat. Oh, kurang apa ini? Ini apakah memang ada kebiasaan untuk ini kah? Ini jangan lupa ya. Jangan lupa lah ininya ini. Garis batas-batas pinggirnya ini. Nanti berbeda ya. Berbeda kalau hanya ditulis susunan angka seperti ini. Dengan seperti ini itu kan berbeda maknanya. Jadi jangan lupa tanda pengapit matriksnya ini. Oke, sekarang kita next ke nomor 3.
Di nomor 3, hitunglah determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor. Lalu yang B, beri penjelasan apakah matriks A merupakan matriks singular. Sekarang kita cek. Nomor 3, adakah di sini nomor 3? Oh, ada. Nomor 3. Determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor. Di jawabannya determinan A sama dengan oke. Nah, ini kalau misalnya ada yang kelanjutan, ini kan sebenarnya lanjutan dari baris yang ini kan. Sebaiknya lanjutannya itu ditulis di mana? Di sini ya, di bawah sini ya. Nah, di sini. Jadi tidak berada di sebelum sama dengan karena ini nanti maknanya bisa berbeda. Mengapa maknanya bisa berbeda? Karena nanti bisa dianggap bahwa ini satu kesatuan ini. Determinan A satu kesatuan dengan ini. Padahal kan bukan kan? Padahal maksud kita kan ini adalah bagian yang ketinggalan dari ini lanjutannya gitu kan. Nah, jadi jangan ditaruh di sebelum sama dengan ya. Harusnya diletakkan setelah sama dengan. Jadi di area sini. Tulislah di area ini dihapus. Begitu ya. Kemudian, nah di sini kita lihat 4 kali. Nah, ini kalau misalnya mau menghitung determinan, berarti bukan seperti ini dong. Ya kan? Ini kan awalnya jadi dari matriks kok tiba-tiba jadi angka skalar 2 dikurang 0. Berarti apa yang kurang? Yang kurang adalah 4 dikalikan determinan. Nah, seperti ini kan yang benar ya? 2, 1, 0, 1. Nah, harusnya kan seperti ini. Sehingga diperoleh yang ini. 4 dikalikan 2 dikurangin 0. Nah, atau selain menggunakan kata-kata that, rekan-rekan juga bisa menggunakan notasi yang ini nih. Determinan yang ini, seperti harga mutlak ini ya. 2, 1, 0, 1. Nah, ini juga bisa. Gunakan notasi ini juga bisa. Tapi jangan sampai menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini artinya 4 dikalikan matriks 2101. Berarti kan hasilnya harusnya 8, 4, 0, 4. Wah, nggak jadi ini dong. Nah, berarti hati-hati ya. Hati-hati dengan penulisan. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan makna yang berakibat fatal. Nah, itu oke. Kemudian poin B, apakah matriks A singular? Karena determinan A itu tidak nol, berarti A memiliki inverse perkalian. Jadi A bukan matriks singular. Ini udah benar. Mari kita cek untuk rekan-rekan yang lain. Nomor 3. Mana nomor 3? Nah, ini nomor 3. Di sini nomor 3 ekspansi A11 sama dengan 4. Oke, terus ini apa nih? Nah, bagian masa 4 sama dengan matriks ini? Kan bukan ya? Bukan dong ya. Bilangan 4 tidak akan pernah sama dengan matriks ini. Nah, berarti ada yang kurang. Ada yang kurang. Di sini harusnya rekan-rekan menambahkan A11 sama dengan ini, yang ini. Nah, itu baru benar. Kemudian that di sini. Ini determinannya apa? Determinannya siapa? Ini juga belum ada penjelasan. Lalu, nah di bagian ini juga ya, penulisannya ya, harus berhati-hati. Harus betul-betul harus, karena beda ini, lihat bagian ini. Nah, di bagian ini artinya apa? Artinya ya matriks 1001 dikalikan skalar 2. Berarti hasilnya harusnya adalah 2002. Iya bukan? Iya kan? Padahal maksud kita adalah menghitung determinannya. Berarti notasi seperti apa yang harus kita gunakan? Nah, perhatikan di slide ya. Di slide yang saya berikan itu bukan notasi seperti ini. Tapi yang diberikan adalah tanpa. Nah, seperti ini saja, karena ini juga sama dengan determinan. Determinan dari matriks 2002. Nah, ini sama. Jangan pakai yang gini ya. Kalau pakai gini artinya matriks biasa, bukan lagi determinan. Hati-hati dengan penulisan. Kita cek yang berikutnya. Yang berikutnya, nah
yang ini juga ya, bagian ini ya, ini harusnya kan seperti ini. Lalu kita lihat yang berikutnya lagi. Nomor 3. Nomor 3. Ini benar ya. Ini benar nih. Notasinya kayak gini. Nah, ini udah notasi yang benar. Ini, nah, pakai seperti ini benar. Ini benar sekali. 100 ini notasinya. Yang bagian ini, nah bagian ini kenapa notasinya jadi begini lagi? Wah, jadi salah lagi dong. Nggak jadi benar ya. Padahal di depan-depan udah benar. Salah ini, yang bagian ini salah. Nah, berarti harusnya bagaimana? Harusnya notasinya notasi determinan. Oke, seperti ini ya harusnya ya. Dan kurang apa ini? Di depannya kurang kata-kata. Ini apa sih sebenarnya, menghitung apa? Kan belum ada kata-kata ya. Berarti kan determinan dari matriks A adalah, nah harusnya kan gini, sama dengan ini poin baris 1. Lalu baris 1 dihitung menghasilkan apa? Sama dengan, nah harusnya kan gitu ya. Jadi perhatikan lagi ya penulisannya. Ini juga sama dengan, ini sama dengan. Kemudian kita coba lihat lagi. Oke, ini benar. Kemudian nomor 3. Nah, ini benar juga ya. Yang kayak gini nih, nggak dilupain kata-kata determinan. Nah, ini benar nih, ini bagus, ini 100. Matriks A tidak singular karena determinan A adalah 8, tidak sama dengan 0. Oke, nice. Lanjut. Poin nomor 3. Poin nomor 3. Nomor 3-nya mana ya? Kok udah habis? Nomor 3. Oh, ini nomor 3. Nah, di bagian ini juga ya. Di bagian ini ekspansi A11. Ini kan maksudnya A11 adalah matriks yang ini. Terus ini determinannya siapa? Ini belum ada penjelasan, ini determinan siapa? Determinan matriks. Matriks apa nih? Determinan matriks A11. Determinan matriks A11 diperoleh dari ini, dan ini. Tentu saja bukan pakai seperti ini, tapi pakai notasi determinan. Nah, gini ya. Oke. Nah, saya berharap semoga ke depannya jawabannya benar ya. Dan ini nih, wah ini juga ambigu nih, kok 2 tambah 0 tambah 0 hasilnya sama dengan 4 kali 2, ini kan tidak masuk akal ya. Nanti diketawain sama rekan-rekan SD. 2 tambah 0 tambah 0, masa iya sama dengan 4 kali 2? Nah, kan tanda tanya besar sekali kan. Berarti apa yang salah di sini? Cara menulisnya. Hitungan akhirnya benar, tapi cara menulisnya sangat tidak tepat. Oke. Kemudian apalagi poin yang digarisbawahi dari nomor 3 ini. Nah, ini nih. Matriks A bukan merupakan matriks singular. Ini benar ya. Karena matriks A memiliki determinan. Wah, yang ini salah ini. Memiliki determinan apa? Nah, harusnya gimana ini? Harusnya matriks A bukan matriks singular karena matriks A memiliki determinan 0. Nah, karena determinannya adalah 0. Nah, kalau seperti ini benar. Tapi kalau hanya memiliki determinan saja, ya salah dong. Salah kan? Salah, karena matriks yang lain-lain juga punya determinan. Berarti semua matriks yang lain yang punya determinan bukan matriks singular gitu. Kan nggak gitu ya. Nah, jadi perhatikan kata-katanya dan cara menulisnya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Poin nomor 3. Nomor 3 mana nomor 3? Oh ini. Kayaknya udah benar ya. Ini benar nih. Benar nih, benar nih. Nah, ini benar ya. Oke. Oke, ini benar. Lalu yang sebelahnya? Yang sebelahnya juga problemnya agak mirip ya. Ini harusnya bukan kayak gini nih ya. Tapi harusnya begini.
oke. Dan tidak tiba-tiba menyusut. Ini kan determinan A33 ya, determinan A33. Oh, boleh 4 dikalikan. Tapi ini aja nih yang permasalahannya tuh harusnya notasinya notasi determinan, bukan notasi matriks biasa. Lalu di sini alasannya juga boleh. Karena determinannya tidak nol, maka A bersifat non-singular. Lalu yang ini, nomor 3. Ekspansi A11 sama dengan 4. Nah, ini juga penulisannya kurang tepat ya. Hitungan akhirnya benar, tapi menulis seperti ini menimbulkan keambiguan. Ekspansi A11 sama dengan 4, ini kan bukan ya. Maksudnya siapa sih yang sama dengan 4? Yang sama dengan 4 adalah A11. A11-nya sama dengan 4, A kecil. Kenapa A kecil? Karena dia merupakan entry dari, karena dia merupakan entry dari matriks A yang berada pada baris pertama kolom pertama. Nah, ini makanya A11 sama dengan 4. Kalau A11 itu yang mana sih? A11 adalah matriks yang kita dapati dari matriks A dengan menutup baris dan kolom yang pertama. Berarti kita dapati matriks A11 adalah yang ini. Nah, ini ya. A11 adalah 201, 010, 001. Nah, harusnya begini. Jadi perhatikan bedanya. A11 sama dengan 4. A11 adalah matriks 3 kali 3. Beda ya? Untuk yang lainnya juga sama. Perhatikan poin-poin yang sudah saya garis bawahi tadi. Nah, seperti itu untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 3. Berikutnya untuk nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada kesalahan soal. Jadi di sini cross product itu kita miliki dari vektor berdimensi 3. Nah, sedangkan di sini ini kan vektornya berdimensi 2 ya. Berarti kalau menjumpai soal seperti ini tidak bisa ya, tidak perlu dikerjakan, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau vektornya berdimensi 3, anggap saja misalkan vektor U-nya adalah -3, 4, 0, kemudian vektor V-nya adalah 1, 2, 0. Nah, berarti kita bisa menghitung U cross V sama dengan, nah, seperti apa hasilnya? Silakan dicek ya, di slide itu sudah ada. Rekan-rekan bisa menghitung dengan cara determinan I, J, K gitu kan? Terus ini dimasukin -3, 4, 0, 1, 2, 0, terus dihitung determinannya berapa. Nah, itu adalah hasil dari cross product vektor U dan vektor V. Tapi bisa juga apa tuh? Panjang U dikalikan panjang V. Iya apa enggak? Nah, bagian-bagian ini nih, nanti silakan dicek lagi ya. Titik. Emang iya seperti ini. Nanti cek lagi. Itu untuk yang cross product. Lalu bagaimana dengan cosinus sudut? Cosinus sudut kita bisa memanfaatkan dot product. Kayaknya banyak deh teman-teman kalian yang sudah menjawab dengan benar. Mari coba kita lihat nomor 4. Di nomor 4, nah ini ya, ini yang poin A ini tidak usah dihitung ya, karena cross product itu antara vektor berdimensi 3, jadi kita langsung menghitung di sini poin B. Kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Kosinus theta sama dengan, nah benar ya, seperti ini ya. Jadi U dot V dibagi dengan panjang U dikali panjang V. Di sini U dot V-nya berapa? U dot V-nya adalah, nah ini yang dia kerjakan di atas ini ya. U dot V sama dengan, nah ini ya, benar yang ini. Tapi ini dia mengerjakan dot. Tapi kalau misalnya di soal nanti minta cross, kerjakanlah cross gitu ya. Kalau di soal minta dot, kerjakanlah dot. Cross ini silang. Dot itu titik. Sesuaikan. Kemudian di sini U dot V-nya adalah 5. Ini ya, 5.
Terus panjang U benar, ngitungnya seperti ini. Panjang V juga, mana U-nya? Oh, ini U-nya, ini V-nya, yang ini V-nya. Oke, nah ini benar ya. Kosinus, jadi kosinus sudut antara keduanya adalah 1/5 akar 5. Kita cek yang lainnya, nomor 4. Nomor 4, ya, oke. 4B, 4B. 4B, oke. 4B. Oke, kayaknya benar ya semuanya ya, rata-rata ya. Dan saya belum menjumpai kesalahan atau hal-hal yang perlu saya luruskan untuk di nomor 4 poin B. Nomor 4 poin B, mana nomor 4 poin B? Ini. Oke, kelihatannya tidak ada kesulitan. Sekarang kita ke poin C. Poin C diminta menentukan proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U. Dan yang D diminta untuk menyatakan ilustrasi vektor U dan V di ruang vektornya. Kita ke proyeksi ortogonal dulu. Proyeksi ortogonal V pada vektor U itu bisa juga kita notasikan seperti ini. Projection gitu ya, vektor V pada vektor U. Nah, sama dengan apa? Nah, kayaknya teman-teman sudah banyak yang menuliskan dengan benar. Mari kita lihat. Poin C. Ini kurang ya, kata-katanya bukan ortogonal, tapi proyeksi ortogonal. Maksudnya proyeksi ortogonal itu apa? Nah, rekan-rekan lihat nih. Ini vektor U kan seperti ini ya. Ini vektor U ya. Ini vektor U. Lalu yang ini adalah vektor V. Benar nggak nih? Vektor U-nya itu kan min 3, 4 ya. Min 3, 4. Kayaknya benar. Ini vektor U. Kemudian yang warna merah adalah vektor V. Apa sih yang dimaksud dengan proyeksi vektor V pada vektor U? Nah, perhatikan. Kita punya vektor V, kita punya vektor U. Nah, ketika, ini kurang ini ya, kurang miring ya. Harusnya agak lebih miring lagi yang vektor V. Nah, seperti ini. Ketika vektor V diproyeksikan terhadap U, ini V, yang ini U. Nah, diproyeksikan itu artinya apa? Perhatikan pucuknya ini, pucuknya vektor V. Kita tarik garis lurus yang tegak dengan, nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita dari pucuknya vektor V, kita tarik garis yang tegak lurus dengan vektor U. Nah, ini yang sudah kita tidurkan ini. Nah, itu adalah proyeksi, ya. Yang sudah tidur ini, yang warna hijau adalah proyeksi vektor V pada vektor U. Nah, ini diminta cari. Kalau vektor V kita proyeksikan pada U, gimana sih hasilnya nanti? Nah, hasilnya adalah ini sudah kalian kerjakan. Benar nggak nih tapi hitungannya? Mari kita lihat benar atau tidak hitungannya. V dot U dibagi panjang U dikuadratkan dikalikan U. V dot U adalah 5, kemudian panjang U adalah 5, dikuadratkan menjadi 25, lalu dikalikan dengan, nah ini penulisannya apa nih? Bagian penulisan ini ya, bagian penulisan ini kan 5/5 kuadrat sama dengan 5/25. Loh, kok tiba-tiba dikalikan sama min 3i tambah 4j? Nah, kan? Harusnya menulisnya bagaimana? Harusnya menulisnya adalah, ya, harusnya yang penulisan yang benar ini sama dengan kita mengerjakan yang ini kan. Nah, tulislah yang di dalam kurung ini, yaitu 5 tadi kan sudah dikerjakan di atas, 5/5
5 kuadrat. Jangan lupa yang ininya juga ditulis U-nya, vektor U-nya. Kan ini juga dikerjakan bersamaan, sepaket. Ya, jangan ditinggal, jangan dihilangkan. Min 3,4. Sama dengan, nah baru nih, 5 dibagi 5 kuadrat kan 1/5. Dikalikan min 3,4. Hasilnya adalah min 3/5,4/5. Nah, ini baru tepat. Jadi kita dapatkan ternyata proyeksi vektor V pada vektor U, ini kalau diproyeksikan ya, titik-titik-titik, itu adalah koordinatnya min 3/5,4/5. Nah, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana rekan-rekan yang lain. Min 3/5, 4/5. Ya. Nah, ini I sama J-nya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Tapi karena tadi di sini ini ditulisnya dalam bentuk vektor kolom kan? Kalau dituliskan dalam vektor kolom ya diakhiri juga dengan vektor kolom. Min 3/5, 4/5. Nah, kayak gini kalau diawali dengan vektor kolom ya pakai vektor kolom. Tapi kan tadi di soal kita kan vektornya pasangan ya. Berarti ini harusnya kan min 3,4. Ini juga harusnya min 3,4. Dan ini hasilnya harusnya min 3/5,4/5. Gitu, biar konsisten. Dan untuk yang ilustrasinya ini harap diberi tanda ya, mana yang vektor U, mana yang vektor V. Kan kalau seperti ini, mana berarti yang U, mana berarti yang V, tidak ada keterangannya. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, seharusnya memang kita beri notasi. Mari kita cek yang berikutnya. Nomor 4. Oh, ini juga mirip-mirip nih ya penulisannya ya. Catatan saya masih sama. Poin C-nya, oh tak ada poin C-nya. Tak ada. Baiklah, tak ada ya poin C-nya. Berarti, oke, terus poin C. Nah, ini juga sama catatan saya ya. Gambar 2 dimensi, silakan diberi nama mana yang U, mana yang V. Poin C nomor 4. Yang tadi nggak ada ya kayaknya ya. Ini nomor 4C. Oh, tak ada. 4C, ini juga sama seperti sebelumnya. Oke. Jadi ini ya, ini nanti diberi U, ini V. Lalu proyeksinya bukan seperti ini ya, tapi proyeksinya adalah pucuknya ini kita tarik garis ke sini. Nah, hasilnya inilah yang menjadi proyeksinya. Bisa dipahami kan? Min 3,4 sama 1,2. Iya kah? Iya benar. Ya, itu catatan saya ya untuk nomor 4, harap diperhatikan. Kemudian kita ke nomor 5. Sorry. Di nomor 5 diberikan fungsi T, jadi di sini sudah diketahui fungsi T. Fungsi T dari R2 ke R2. Definisinya adalah, nah maksudnya definisi itu gimana? Ingat bahwa di R2 isinya adalah pasangan bilangan ya kan? Pasangan bilangan, titik-titik yang dinyatakan dengan pasangan dua buah bilangan real. Berarti kan isinya X, Y. Nah, di sini kita punya fungsi T. Fungsi T itu membawa semua X, Y ke R2 lagi. Tapi dibawa ke R2 lagi dengan cara apa? Dengan cara ini. X-nya dibawa ke 2X. Y-nya dibawa ke 4Y. Nah, ini aturan fungsinya seperti itu. Nanti yang namanya fungsi itu definisinya bisa macam-macam. Bisa jadi TXY itu saya definisikan menjadi X ditambah Y. X dikurang Y. Nah, bisa jadi. Jadi X-nya saya bawa ke X tambah Y. Y-nya saya bawa ke X dikurangi Y. Bisa jadi ya. Macam-macam. Namanya juga aturan fungsi kan bebas. Terserah mau dibawa kemana. Nah, sekarang
Pertanyaannya adalah pada poin A, buktikan bahwa T merupakan operator yang linier. Nah, di sini ya ada kata-kata operator. Operator itu apa sih? Operator sama dengan transformasi. Bedanya operator itu berada di ruang vektor yang sama. Nah, ini kan ruang vektornya sama, makanya kita sebut dengan operator. Jadi tugas yang perlu dibuktikan oleh teman-teman adalah membuktikan linier. Buktikan linier. Ada di slide saya pada ruang vektor pada pertemuan berapa ya? Ini pertemuan kelima berarti ini ya. Ada di pertemuan kelima. T, misalnya kita punya fungsi T atau operator T atau transformasi T, dia akan menjadi operator atau transformasi yang linier dengan syarat apa? Untuk setiap dua buah vektor yang ada di dalam ruang vektor tersebut, ini berhubung ruang vektornya R2, jadi saya pakainya R2. Nah, ini haruslah berlaku, oh ya, dan juga untuk sembarang skalar di bilangan real, haruslah berlaku dua hal. Ingat, di ruang vektor itu ada dua buah operasi, yaitu operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian skalar. Maka dua hal itu pula yang dibuktikan untuk supaya T-nya menjadi transformasi atau operator yang linier. Syarat pertama, ketika U ditambahkan dengan V, hasilnya haruslah TU ditambah TV, harus sama. Lalu ketika vektornya ini dikalikan sama skalar, hasilnya haruslah sama dengan skalar dikali transformasinya atau operatornya. Nah, harus gini ya. Dua poin ini yang harus kita buktikan. Mari kita lihat jawaban dari rekan-rekan semua. Poin nomor 5. Nomor 5 mana ya? Nomor 5. Oh, sudah habis. Sudah habis nomor 5. Jangan, oh ya, nomor 5. Kita close aja ya, karena tidak ada. Nomor 5. Nah, ini ya. Diambil sembarang vektor U. Nah, ini benar nih. Jadi kita mengambil sembarang vektor U dan juga vektor V yang ada di dalam ruang vektor R2. Juga kita mengambil sembarang skalar. Nah, kenapa sih harus kita definisikan dulu ada vektor U, vektor V, dan skalar C? Karena nanti mau kita pakai di sini. Ya, karena mau kita pakai. Jadi jangan langsung dihitung. Jangan langsung tiba-tiba nomor 5A gitu kan. Langsung TU tambah V. Nah, ini jadi pertanyaan, siapa U, siapa V? Kan belum ada ya, belum ada penjelasannya kan siapa U, siapa V. Nah, jadi harus didefinisikan dulu di sini. Diambil sembarang vektor U yang isinya adalah U1, U2, dan juga vektor V yang isinya V1, V2, kemudian sembarang skalar yang nanti ketika dilakukan penghitungan, hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Ini juga benar ya kata-katanya ya. Akan dibuktikan ini, lalu diperoleh, nah ini benar nih alurnya, bagus. TU ditambah V, nah ini kita punya ini. Kita punya vektor U ditambah vektor V, berarti vektor U adalah yang ini. Maka kita tulis di sini. Ditambah V, vektor V adalah yang ini. Maka kita tulis di sini. Setelah kita tuliskan seperti ini, kita bisa jumlahkan antara vektor U dengan vektor V. Hasil jumlahannya gimana? U1 tambah V1 gitu kan? U2 tambah V2. Hasilnya sebagaimana pada baris kedua. Kemudian setelah kita punya seperti ini, ingat bahwa kita punya definisi ini. Nah, ini ya, kita punya definisi ini. Entry pertama, ketika ditransformasikan, hasilnya menjadi 2 kali entry pertama. Entry kedua, ketika ditransformasikan, hasilnya menjadi 4 kali entry kedua. Kita lakukan hal yang sama. Entry pertama kita adalah sepaket ini, U1 tambah V1. Entry kedua kita adalah U2 tambah V2. Berarti ketika kita lakukan transformasi T, hasilnya adalah
Ini 2 kali U1 V1 sama 4 kali U2 tambah V2. Lalu lakukan operasi biasa. Nah, di sini apa yang kurang nih? Ada yang salah nih. Ada yang salah ya? Apa sih yang salah? Kita lihat di sini, 2 dikalikan sama U1 tambah V1. Harusnya gimana? 2U1 tambah 2V1. Bukan koma ya harusnya ya. Ini juga yang poin sebelah kanannya. 4 dikali U2 tambah V2 harusnya adalah 4U2 tambah 4V2. Harusnya begitu. Nah, nanti pas dipisah baru benar seperti ini, kemudian menjadi begini dan seperti ini sudah benar. Lalu bagaimana dengan perkalian skalar? Kita lihat. Perkalian skalarnya oke, sudah benar juga ya. Perkalian skalarnya sudah benar. Kemudian di sini ada juga ada kesimpulan bahwa karena telah memenuhi syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa T merupakan operator linier di R2. Ini benar. Kita lihat jawaban rekan-rekan yang lain. Ini adakah nomor 5? Oh, ini ada nomor 5. Diambil sembarang, ini juga benar ya, bagus ya. Akan dibuktikan ini, sehingga diperoleh. Oke, ini benar. Nah, benar. Oke, ini benar. Kalau yang ini gimana? Nomor 5. Ini ada nggak nomor 5-nya? Kayaknya tak ada ya. Sepertinya tidak saya temukan. Baiklah, jika tidak ada. Nomor 5. Kayaknya loncat nih. Oke. Nomor 5. Diambil sembarang. Oke, kayaknya benar ya. Kelihatannya benar. Nomor 5. Nomor 5-nya mana nih nomor 5? Ini 6. Oke, kayaknya nggak ada nomor 5. Atau di atas. Positive thinking. Oh, tak ada juga ya. Nomor 5. Nah, ini apa ini berarti agak kurang ya? Ini ada yang kurang nih. Di bagian ini belum dijelaskan siapa U, siapa V. Nah, ini tiba-tiba jadi begini. U1 sama begini ya. Nah, ini belum ada penjelasan. Silakan untuk ditambahkan. Diambil sembarang. Z. Kemudian yang ini. Adakah nomor 5? Oh, ini juga sama ya. Ini kurang ya. Di bagian ini. Kurang memberikan penjelasan siapa itu U, siapa V, dan siapa skalar C. Nah, ini jangan lupa, jangan dilupakan. Kemudian pada poin B diminta untuk menentukan matriks standar dari T. Mudah saja matriks standar dari T. Matriks standar dari T didapat dari mana? Dari ini. Ini kita bawa ke bentuk matriks. Kita bawa ke bentuk matriks, itu kan jadi begini ya. 2X tambah 0 kali Y. Itu kan? Bawa ke bentuk matriks, bawa ke bentuk SPL atau matriks juga boleh. Ini. Terus bawahnya 0 kali X tambah 4 kali Y. Kan gitu ya. Sama dengan 2004 XY. Kan ini ya. Nah, jadi manakah matriks standarnya? Matriks standarnya adalah yang 2004. Notasinya gimana sih notasi matriks standar dari T? Jangan tulis T sama dengan langsung gini ya, 2004. Karena T-nya kita sudah didefinisikan seperti ini, kan? Nah, ini supaya membedakan antara T matriks biasa dengan T operator linier, maka kita bisa tambahkan begini. Nah, ini untuk memberikan ketegasan bahwa T-nya ini adalah matriks standar dari T. Kemudian yang C, apakah T merupakan transformasi linier 1 ke 1? Dapatkah ditentukan T inverse? Masih ingat bahwa syarat agar T menjadi transformasi linier 1 ke 1 ketika T-nya ini, ketika matriks standarnya ini ukurannya persegi, berarti tinggal kita cek dia punya inverse atau tidak.
invertible atau tidak. Ketika dia invertible, maka kita bisa mencari T inverse-nya dan artinya dia adalah transformasi linear 1:1. Mari kita cek jawaban dari rekan-rekan. Nomor 5. Oh, ini yang tadi nggak ada ya. Sorry, nomor 5. Matriks standarnya benar, ya memiliki inverse. Oke, kayaknya benar ya. Oh, ini bagian ini ya. Nah, bagian ini T inverse. Nah, ini ya, kurang. Terus kita lihat lagi yang sebelahnya. Adakah di sini nomor 5? Nggak ada. Nomor 5. Matriks standarnya benar ya nulisnya. T inverse. Nah, ini juga benar. Sip. Transformasi linear 1:1 dikarenakan memenuhi 2 syarat yang memiliki determinan tak 0. Oke, sip. Nomor 5. Ini ada nggak ya? Tadi nomor 5-nya. Lupa saya. Cepat lupa ya, maaf. Oh, tak ada. Nomor 5. Oke. Ini cuma kurang sedikit saja, yaitu seperti ini. Ini untuk membedakan mana yang T belum menjadi matriks sama T yang sudah menjadi matriks standar. Kita lihat yang terakhir. Oh, ini yang di bagian ini tidak menjawab poin C. Oke, nah seperti itu dulu ya untuk poin untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 5. Akan saya berikan lagi part 2 untuk nomor 6 dan 7. Terima kasih, mudah-mudahan poin-poin yang telah saya tegaskan tadi itu bisa menjadi catatan buat rekan-rekan khususnya ketika nanti mengerjakan soal. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Sampai jumpa.